Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Smita dari jurusan Sistem Informasi semester 7 dengan NPM 1857201103. Nah, kami dari perwakilan kelompok 9 yang berjumlah 2 orang dan rekan saya yang bernama Kiki Yulianti dengan NPM 1857201102. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Perbankan dengan materi Teknologi Perbankan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Rukin Sudarwanto, SPD MTI. Langsung saja karena ke materinya. Pertama, pengantar teknologi ATM. 1. Perkembangan teknologi ATM. Pada periode ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non-tunai dengan media kartu seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini lebih disebabkan meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksi lainnya yang diikuti dengan meningkatnya nilai transaksi. Sedangkan alat pembayaran seperti non-tunai dengan media kertas masih terdiri dari cek, bilet giro, wesel bank, non debit, nota kredit, dan beberapa warkat clearing lainnya. Yang kedua, pengertian ATM dan fungsi ATM. ATM atau bisa disebut dengan anjungan tunai mandiri atau dengan kata lain automatic teller machine merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini mempunyai dua bagian penting. Yang pertama hardware yang terdiri dari unit pemrosesan atau dapat disebut dengan PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakaian atau user melalui suatu kartu magnetik. Dan yang kedua, software. Software ini berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data informasi. Selanjutnya, fungsi dan manfaat ATM. Fungsi ATM antara lain yang pertama, 1. Praktis dan efisien dalam pelayanannya. Yang kedua, pengoperasian mesin ATM relatif lebih mudah. Yang ketiga, melayani 24 jam termasuk hari-hari libur. Yang keempat, menjamin keamanan dan privasi. Yang kelima, memungkinkan mengambil uang lebih dari satu kali dalam sehari. Dan yang terakhir, terdapat di berbagai tempat yang strategis. Jadi, secara umum, fungsi ATM adalah untuk melakukan penarikan uang secara tunai. Selain itu, masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan nasabah, seperti melakukan aktivitas perbankan, antaranya bisa informasi pengecekan saldo, pembayaran umum, tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, atau uang kuliah. Bisa juga untuk pembelian tiket penerbangan, isi ulang pulsa, pemindah bukuan, atau bisa disebut dengan open transfer. Dan yang terakhir dapat mengubah PIN lebih mudah. B. Pengantar teknologi internet banking. Yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama, perkembangan internet banking. Yang kedua, jenis-jenis internet banking. Yang ketiga, sistem keamanan banking. Yang keempat, interface banking. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kepada rekan saya Kiki Yulianti, saya persilakan untuk melanjutkan materinya. Perkembangan internet banking, transaksi perbankan dengan menggunakan electronic banking di Indonesia baik secara frekuensi maupun volume terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014 saja, volume e-banking sudah mencapai 6.447 triliun atau naik 17,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan layanan e-banking lainnya, perkembangan mobil banking terbilang paling cepat berkembangnya, karena layanan e-banking mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang
sangat mengedepankan kecepatan mobilitas dengan satu sentuhan. E-banking menciptakan kemudahan layanan perbankan yang terbilang cukup kompleks. Jenis-jenis internet banking. 1. Transaksi non-finansial. Terdiri dari informasi saldo, informasi mutasi rekening, ganti password, ganti alamat email, daftar rekening, daftar pembayaran. Yang kedua, transaksi finansial. Transaksi ini terdiri dari transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, pembelian voucher prabayar, pembelian tiket airline, pembayaran biaya pendidikan. Sistem keamanan e-banking. Sistem keamanan e-banking menggunakan standar internasional dengan enkripsi Core Success Layer 128 byte dengan pengamanan pintu akses internet banking dengan firewall. Interface e-banking. 1. Faktor rekayasa perangkat lunak, yaitu instruksi-instruksi yang dieksekusi dan memberikan fungsi dan kerja diinginkan. Kedua, faktor linguistik komputasional, yaitu peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka agar user lebih mudah menggunakan sistem ini dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakannya. Yang ketiga, faktor kecerdasan merupakan suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor ini harus difikirkan terlebih dahulu, seperti target penggunaan program, bagaimana suasana, lingkungan, target, dan perilaku mereka secara umum, dan yang lain-lainnya, agar program yang dirancang itu lebih user-friendly. Yang kelima, faktor multimedia. Faktor ini berupa konteks multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dengan komputer. Yang keenam, faktor antropologi, yaitu faktor memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Yang ketujuh, faktor matematika. Dalam hubungan manusia dan komputer adalah bahwa pembuatan suatu produk software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. C. Pengantar teknologi mobile banking. Perkembangan teknologi mobile banking, yaitu mobile banking berpeluang menjadi channel utama. Hal tersebut diperkuat dengan prediksi pertumbuhan pelanggan yang mengalami akselerasi cepat pada tahun 2013 dan 2014 yang akan datang. Penggunaan smartphone juga akan berpengaruh pada perkembangan mobile banking. Indonesia sebagai negara dengan angka penjualan smartphone tertinggi di Asia Tenggara menjadi pasar mobile banking yang menjanjikan. Pengertian mobile banking yaitu layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau global from mobile communication dengan menggunakan SMS. Jenis transaksi pada mobile banking antara lain yaitu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran kartu kredit, PLN, telepon, listrik, dan asuransi, dan pembelian pulsa isi ulang serta saham. Fungsi mobile banking adalah memungkinkan nasabah melakukan pengecekan saldo dan riwayat transaksi perbankan. Cara kerjanya itu sama dengan transaksi pada umumnya. Perbedaannya adalah transaksi lewat mobile banking dapat dilakukan melalui smartphone. Dalam mobile banking, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Jangkauan koneksi lebih luas, dilengkapi dengan fitur yang sederhana dan mudah dimengerti semua kalangan. Biaya yang dikenakan umumnya lebih rendah dibandingkan internet banking, aman dan dapat meminimalkan resiko penipuan.
Kekurangannya yaitu rentan mengalami penipuan, semising dibutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya, beresiko terhadap pencurian data, dan akan dikenakan biaya SMS untuk mendaftarkan nomor rekening baru untuk transfer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.